kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami dan doa kami. Hanya dekat dengan-Mu saja Tuhan kami tenang. Hanya Engkau yang menerima kami apa adanya. Engkaulah yang melayakan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Doa kami ya Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, melalui hari demi hari, di tahun demi tahun yang semakin hari tantangannya tidak semakin kecil, bahkan semakin besar. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan yang besar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat di mana kami berada seperti di surga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini. Agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang baik mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ati and all the leaders yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita pelajari bersama-sama di minggu ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini, dunia yang sedang kita hidupi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menjerit karena krisis keuangan global yang belum berakhir. Saya membaca di South China Morning Post tanggal 1 September yang lalu, di Singapura, Gen Y dan Gen Z banyak yang terdampak oleh krisis ekonomi. Nah, untuk mengatasi keadaan itu, mereka menjalani yang namanya frugal living. Ya, frugal living ini beda sama pelit ya. Kalau pelit itu seringkali melibatkan ketidakmauan seseorang untuk berbagi. Karena itu hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, oleh karena itu di minggu ini saya akan membagikan buat kita semua tentang prinsip kerajaan Allah. Nah, karena itu temanya adalah how to overcome financial crisis. Ya, bagaimana kita mengatasi krisis keuangan ini. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, apa yang saya akan sampaikan ini adalah hal-hal yang esensial, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang penting di dalam kerajaan Allah, bagaimana kita mengelola keuangan ini. Nah, kenapa Tuhan berikan tema yang spesifik, how to overcome financial crisis? Karena Tuhan ingatkan kepada kita bahwa emas dan perak itu Tuhan yang punya. Amin. Tuhan yang memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, penting buat kita pahami sama-sama bagaimana kita bisa mengatasi keuangan ini adalah dengan cara pandang yang benar. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, uang itu turun dari langit apa enggak? Siapa yang di sini yang pernah melihat ada uang dolar gitu kan, euro, uang rupiah, uang yen itu turun dari langit gitu kan? Gak ada ya. Uang itu gak turun dari langit gitu. Ya, uang itu ada di bumi ini gitu. Ya, uang ini gak terbang gitu kan, ada di bumi ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang tahu persis semua uang yang ada di dunia ini ada di mana? Siapa yang tahu persis? Yang tahu persis adalah yang memegang uang itu. Ya kan? Si A tahu persis asetnya ada berapa, tapi dia nggak bisa tahu kalau saya simpen uang di bawah bantal saya.
Nggak tahu. Yang tahu persis jumlah uang di muka bumi ini hanya Tuhan. Tuhan yang tahu persis. Kita mau sembunyikan di bawah kasur pun juga Tuhan tahu. Dan Tuhan yang paling bisa menggeser uang ini mau dikemanain nih. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, oleh karena itu di ibadah ini kita akan belajar bersama-sama hal yang esensial untuk kita bisa mengatasi keuangan, krisis keuangan. Maka saya akan bacakan ayat firman Tuhannya sebagai landasan khotbah saya. Dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, di minggu ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara di Jemaat GBI WTC Mangga 2 ada 2 seri ini. Ibadah yang pertama ini seri yang pertama, part yang pertama dari How to Overcome Financial Crisis, dan di ibadah yang kedua saya akan bagikan part yang kedua. Jadi ada sambungannya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin memberikan kunci untuk kita hidup bahagia. Amin. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita menerima gaji, kita bisa bahagia. Ada di sini yang gak suka dapat gaji? Gak ada ya. Semua suka, semua senang, berbahagia. Ya, ketika kita menerima bonus, kita juga bisa bahagia. Ya, pokoknya yang namanya menerima, ya, bisa membuat kita bahagia. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan, kalau kamu ingin lebih berbahagia, siapa yang ingin lebih berbahagia? Ya, yang di rumah-rumah juga ingin lebih berbahagia. Nah, Tuhan kasih kuncinya adalah dengan memberi. Ya. So, how to overcome financial crisis bergantung dengan cara kita mengelola harta. Next slide, ya. Harta. Ya, perhatikan kata harta ini, ya. Kata harta. Ya, harta kita tahu itu adalah segala hal yang bentuknya fisikal. Tapi harta yang saya ingin bagikan pada hari ini, di ibadah yang pertama ini adalah merupakan akronim, di mana yang pertama, ya, yang pertama di sini bicara mengenai hati hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam prinsip kerajaan Allah, sebelum kita menerima kita harus memberi, giving. Amin. So, waktu kita giving, kita memberi, maka kita pasti akan receiving. Kita pasti akan menerima. Karena apa yang kamu tabur, kamu akan pasti tuai. Dengan memberi, kita akan menerima. Apa yang kita terima? Yang kita terima bisa bentuknya fisikal, bentuk yang fisik, bisa itu dalam bentuk uang langsung, bisa, ya. Bisa juga yang kita terima berupa ide-ide. Tuhan berikan kita ide-ide baru. Buat seorang pekerja seni, mendapatkan ide baru itu penting banget. Ya, di dalam bisnis juga dapat ide-ide baru. Nah, ketika ide ini dikelola dengan baik, maka ide ini ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang. Oke? Yang pasti kita akan menerima. Ya. Kita menerima, mungkin kita ketemu dengan seseorang yang
bisa membangun kita. Seseorang yang bisa mementor kita. Sehingga menjadi orang yang lebih terampil lagi. Dan ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang juga. Ya, pokoknya waktu kita giving, kita akan receiving. Nah, setelah kita receiving, kita menerima, penting sekali adalah memanagenya, managing. Gitu. Ya, sehingga pada waktu kita memberi, kita menerima, kita manage yang benar, managing yang benar, maka kita bisa memberi lagi. Dengan memberi, maka kita akan bisa menerima lagi. Nah, persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan manusia adalah di soal managingnya. Memanagenya nggak benar. Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Boros dan sebagainya, sehingga kita nggak bisa memberi lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa memanage dengan baik, maka kita perlu memiliki yang namanya hati hamba. Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Jadi segala sesuatu termasuk dalam hal keuangan harus dimulai dengan sikap hati kita. Karena dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amsal 3 diawali dengan perintah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu bukan hanya bicara mengangkat tangan dan memuji Tuhan dengan nyanyian. Bukan hanya itu, saudara. Memuliakan Tuhan dimulai dengan apa? Sikap hati kita. Dimulai dari motivasi kita. Dimulai dari cara pandang yang benar. Nah, sikap hati, motivasi, dan cara pandang kita terhadap harta itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memandang bahwa kitalah pemilik harta itu. Ini uang-uang saya, ini harta-harta saya. Ya. Maka artinya di situ Tuhan bukanlah Tuhan kita. Tetapi kitalah yang menjadi tuannya. Bukan Tuhan yang menjadi tuannya. Ya. Nah, mengakui Tuhan sebagai Tuhan, itu artinya kita mengakui bahwa Tuhanlah pemilik harta yang ada pada kita. Termasuk apapun yang ada pada hidup kita, Tuhanlah yang memiliki. Karenanya Rasul Paulus katakan bahwa hidup kamu bukan milik kamu lagi. Hidup kamu adalah miliknya Kristus karena kamu sudah ditebus dan dibayar lunas. Jadi kita ini bukan cicilan. Udah dibayar lunas sama Tuhan. Oke? Sampai di sini oke? Aman ya? Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak memandang Tuhan sebagai Tuhan, maka kita nggak akan bisa berserah penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan Tuhan kita nggak bisa nurut sama Tuhan. Ketaatan kita juga nggak akan ikhlas. Banyak tuntutannya. Nah, muliakan Tuhan dengan hartamu artinya miliki perspektif, cara pandang yang benar, yang sesuai dengan kebenaran tentunya ya, bukan pembenaran. Sesuai dengan kebenaran tentang harta benda yang di dunia ini. Nah, oleh karena itu dimulai dari memiliki hati hamba. Hamba punya pengertian artinya pembantu atau artinya budak. Berarti seseorang yang bekerja sepenuhnya dan siap diatur serta tunduk dan patuh kepada tuannya. So, kebenaran menunjukkan sesungguhnya kita bukanlah pemilik, tapi kita adalah penilik. Kita adalah pengelola. Ya, kita ini bendaharanya Tuhan. Nah, memiliki perspektif yang benar di mata Tuhan tentang harta,
membuat kita akan mengalami seperti yang tertulis tadi di Amsal 3, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya kalau kita memiliki pandangan yang benar, kita memiliki hati hamba, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, maka Tuhan kita yang kaya itu akan mempercayakan kita kekayaan yang Ia miliki. Apalagi kalau Tuhan kita punya proyek yang besar, yaitu proyek keselamatan manusia di muka bumi ini yang membutuhkan dana yang besar, yang membutuhkan support yang luar biasa, maka dia akan mempercayakan apa yang ia miliki kepada bendaharanya yang memiliki hati hamba. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan, usaha kita, bahkan pelayanan yang saudara lakukan dengan hati hamba ini akan diberkati berlimpah-limpah dan hatimu akan melimpah dengan sukacita. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan uang tapi dengan cara yang tidak benar, hatinya nggak melimpah dengan sukacita. Penuh dengan ketakutan. Takut nanti diperiksa sama KPK kalau dia pejabat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi pembenaran. Karena itu gak heran saudara. Kalau saudara berkunjung ke lembaga pemasyarakatan, saudara bisa ketemu ada orang-orang yang namanya nama-nama Alkitab. Tetapi terjerat hukum. Karena apa? Jatuh di dalam masalah keuangan ini. Karena bukan kebenaran yang dilakukan, tapi pembenaran. Nah oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, seseorang yang menyadari bahwa dia adalah pengelola, bahwa dia adalah bendaharanya Tuhan yang memiliki hati hamba ini, maka dia akan menjadi orang yang gampang dididik oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gampang dididik sama Tuhan. Baik dididik langsung sama Tuhan atau Tuhan menunjuk orang-orang yang dipilih untuk mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi bendahara yang cerdas dan berhikmat dalam mengelola harta. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha, seorang business owner, saudara senang gak kalau punya bendahara, kalau punya kasir yang cerdas? Senang gak? Senang ya? Nah Tuhan juga begitu. Tuhan kepengen setiap kita, Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang cerdas dan berhikmat mengelola harta yang Tuhan percayakan. Karena itu Sulawesi Utara penghasil pala. Ada cengkeh kita bagi rata. Penuh hikmat di kepala, hidup pasti gak akan gelap gulita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang kedua, agar kita bisa overcome financial crisis. Yang kedua adalah rajin mencari kebutuhan. Amsal 3 ayat 13 katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Orang yang mendapat didikan dari Tuhan tentang pengelolaan keuangan, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Dan semakin pandai dalam mengelola harta, sehingga apa yang saudara kerjakan bisa berhasil dan beruntung. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 3. Dikatakan apa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Gitu.
Saudara akan mendapat hikmat, saudara akan mendapatkan kepandaian untuk bisa menemukan kebutuhan untuk ditabur. Ya. Karena tanpa menabur, saudara nggak akan bisa menuai. Makanya kenapa kita perlu belajar, kita perlu diajar, kita perlu mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita perlu cerdas di dalam mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan. Supaya kita mendapatkan kepekaan juga di mana kita harus menabur. Ketika tuannya suruh tabur, kita nangkep pesan Tuhan itu. Karena kita cuma bendahara guys. Seorang bendahara yang baik, dia akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh tuannya dan mentaatinya. Saudara, inilah prinsip kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia berkata, simpanlah uangnya, kumpulkanlah hartanya, maka kekayaanmu akan bertambah. Itu dunia begitu. Tapi kerajaan Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudara, pernah nggak melihat kasir? Pernah nggak melihat seorang bendahara ketika disuruh sama bosnya, disuruh sama tuannya, keluarin uang itu, bayar gaji pegawai, terus dia nangis-nangis. Dia sedih. Ada? Kalau saudara sebagai pengusaha, saudara minta bendahara saudara keluarin uang untuk gajian pegawai, terus bendahara saudara nangis-nangis gitu, sedih hati, meraung-raung. Saudara akan melihat bendahara saudara menilai dia gimana? Ada yang gak beres nih sama orang ini, sakit jiwa nih. Iya kan? Lo duit bukan duitnya dia kok, duitnya bosnya kok. Kenapa dia yang sedih, kenapa yang dia yang susah? Jadi kalau ada yang masih susah, sedih hati, terpaksa untuk menabur. Karena kamu adalah tuannya. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhan kamu, tapi kamu Tuhan atas diri kamu sendiri. Makanya kamu susah hati, makanya kamu sedih. Makanya yang didapetin segitu-segitu aja. Tapi Paulus memberikan nasihat, hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkekurangan, berkecukupan. Di dalam segala sesuatu. Sebut aja sesuatu apa yang kamu perlukan. Janji Tuhan berkecukupan dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi saudara, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan jangan takut miskin. Karena logistiknya kerajaan Allah unlimited. Saudara bekerja di perusahaan di mana saudara bekerja, asetnya itu limited. Tapi kerajaan surga unlimited. Bilang sama sebelahnya, kasih ingat, kerajaan surga unlimited kita. Ya. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita, itu yang membuat kita bermurah hati kepada orang lain. Ayo rajin mencari kebutuhan. Ya. Saudara berjemaat di rumah ini. Ini adalah rumah rohani kita. Cari apa yang menjadi kebutuhan rumah rohani kita. Mungkin butuh untuk sewa gedung. Mungkin rumah ini butuh untuk misi dan penginjilan. Mungkin rumah ini butuh untuk diakonia. Ayo rajin cari kebutuhannya. Kebutuhan rumah kita, rumah rohani kita. Karena itu saudara ikut Tuhan, sekali lagi, jangan takut miskin. Kalau sampai ada yang miskin, itu berarti ada yang salah dalam sikap hati kita. Salah dalam motivasi kita.
salah dalam cara pandang kita, salah dalam pengelolaan uang kita. Nah, oleh karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita rajin mencari kebutuhan, itu yang menyukakan hati Tuhan. Anak kami semuanya sudah bekerja. Ada 2 anak kami yang masih tinggal di rumah kami, kalau kakaknya yang laki-laki sudah menikah. Kedua anak kami yang sudah bekerja itu mereka rajin cari tahu kebutuhan yang mereka bisa tabur di rumah kami. Ada yang menabur untuk bayar internetnya. Ada lagi yang menabur untuk biaya ke dokter Anabul kami. Kami punya Anabul, ya namanya Cedoy, anjing kami. Ya, itu anak-anak itu rajin cari kebutuhannya. Apa yang aku bisa bantu, apa yang aku bisa tabur. Nah, saya sebagai ayahnya itu happy banget melihat kesadaran mereka untuk berkontribusi tanpa motivasi yang negatif bagi keluarganya sendiri. Ya. Karena saya dan istri itu happy melihat sikap mereka, maka apa yang kami lakukan? Kami terus mendoakan mereka agar mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, bayangkan kalau bapak yang banyak keterbatasan ini, bapak biologisnya aja udah senang, terlebih lagi bapak di surga. Kalau bapak di surga itu happy ketika saudara rajin mencari kebutuhan untuk kita tabur bagi kerajaan Allah. Saya percaya saudara pasti diberkati berlimpah-limpah. John Maxwell katakan, giving is the highest level of living. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang sudah diberkati? Yang di rumah-rumah? Ingat ya, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat, jangan dimakan sendiri. Kita harus jadi berkat bagi sesama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, saya percaya kalau kita sudah memahami bahwa kita adalah pengelola, bendahara yang berhati hamba dan kita bisa menabur di tempat yang membutuhkan, maka saudara akan mengalami yang ketiga ini. Tak berkesudahan berkat-berkatnya. Amsal 3 ayat 16 katakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya apa saudara? Ada berkat yang superior yang di atas, ada juga berkat yang inferior yang di bawah. Berkat materi, berkat keuangan, itu posisinya selalu lebih rendah, yang inferior. Berkat Tuhan yang paling murah, paling rendah itu adalah keuangan, saudara. Keuangan. Dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Ini bicara berkat keuangan, materi. Bukan yang paling tinggi, tapi yang paling rendah. Memang saudara walaupun lebih rendah, tetap kita harus syukuri. Banyak pebisnis yang tertolong dari kebangkrutan oleh karena berkat materi. Saya pun juga tertolong dari kesulitan keuangan sampai nggak bisa mengembalikan persepuluhan untuk sekian lama. Tapi berkat yang inferior ini, yang lebih rendah, saya tertolong. Tapi berkat yang paling tinggi itu adalah umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ini berbicara mengenai berkat kehidupan, saudara. Berkat yang superior. Ya, artinya orang yang diberkati, itu berkatnya dipercaya sama Tuhan itu panjang, long lasting. Kenapa? Karena ada persekutuan dengan Tuhan. Karena ada deep relationship dengan Tuhan. Makanya dipercaya panjang. Tapi sayangnya berkat yang superior ini justru yang banyak diabaikan orang. Orang lebih banyak ngejar yang inferior. Justru kita harusnya lebih mengejar berkat yang superior. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ini bicara segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu awet. Berumur panjang, long lasting. Artinya kalau Tuhan memberkati kita, tidak membuat kita jadi balik badan dan melupakan Tuhan. Enggak. Itu. Umur panjang di tangan kanannya sama dengan tak berkesudahan berkat-berkatnya.
Karena orang itu punya hubungan dengan Tuhan, dia kenal sama Tuhan. Amin. Akhirnya saudara, saya bungkus 3 hal ini, bagaimana mengelola harta agar kita bisa overcome financial crisis, mengatasi krisis keuangan. Yang pertama adalah apa? Miliki hati hamba. Yang kedua, rajin mencari kebutuhan. Yang ketiga, tak berkesudahan berkat-berkatnya. Next slide. Ya. Kalau disingkat apa? Harta. Ya. Jadi bagaimana kita overcome financial crisis tergantung bagaimana kita mengelola harta ini. Harta yang sama Tuhan di sini adalah memiliki hati hamba, rajin mencari kebutuhan, tak berkesudahan berkat-berkatnya. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk kami diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. How to overcome financial crisis. Bagaimana kami bisa mengatasi krisis keuangan adalah bergantung bagaimana kami mengelola harta kami. Yang dimulai dengan hati kami ya Tuhan. Dan juga kami mau menabur. Dan kami menjaga hubungan kami. Relationship kami dengan Tuhan. Ku berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dengan keuangan ini. Tuhan, biarlah hari ini pengurapan-Mu mengajar setiap kami. Dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya anak-anak-Mu akan mengalami terobosan dalam keuangan. Mengatasi krisis keuangan yang mereka alami. Dan mereka dipakai Tuhan untuk tuaian yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.